Halo semuanya, bertemu lagi di Gria Edukasi. Di video kali ini kita akan belajar tentang bentuk akar. Nah, kita langsung masuk ke bentuk umum dari bentuk akar tersebut. Bentuk umumnya adalah ini. Oke, notasi tersebut kita baca sebagai akar pangkat N dari A. Gitu. Nah, biasanya ketika nilai N-nya itu sama dengan 2, kita cukup menuliskan dengan bentuk akar dari A, gitu. Jadi ketika N-nya sama dengan 2, si pangkatnya itu bisa kita hilangkan. Udah? Oke, nah kemudian N itu kita sebut sebagai indeks, pangkat dari akar. Nah, kemudian A itu kita sebut sebagai radikan, bilangan di bawah tanda akar, di mana pada radikan tersebut terdapat dua syarat. Yang pertama adalah A itu harus bernilai positif ketika N-nya itu genap. Oke, jadi nilai si A-nya itu harus positif kalau N-nya itu genap. Nah, selanjutnya A dapat berupa bilangan real negatif jika N-nya ganjil. Gitu. Jadi A itu bisa negatif, bisa positif ketika N-nya itu merupakan bilangan ganjil. Udah? Nah, selanjutnya akar itu gimana sih? Gitu kan pertanyaannya. Nah, jadi akar itu sebenarnya bermula dari bentuk pangkat. Gitu. Jadi kebalikan dari bentuk pangkat itu kita sebut sebagai bentuk akar. Nah, misalkan nih, kita punya 2 pangkat 2. 2 pangkat 2 itu hasilnya kan 4 ya. Oke, berarti dari sini kita bisa mencari nilai dari akar 4. Oke, ini kan 2 seharusnya ya. Cuman ditulis dengan akar dari 4. Selanjutnya, akar dari 4 itu bisa kita peroleh dengan cara menentukan bilangan berapa ketika dipangkatkan 2, hasilnya adalah 4. Itu. Berarti jawabannya akar pangkat 4 itu sama dengan 2. Karena 2 dipangkatkan 2 hasilnya adalah 4. Gitu. Nah, coba lagi. Kita punya misalkan 4 pangkat 2. Oke, 4 pangkat 2 itu adalah 16 gitu kan. Nah, sekarang dari sini bisa kita tentukan bahwa akar dari 16 itu sama dengan berapa jadinya? Ya, sama dengan 4. Karena 4 dipangkatkan 2 hasilnya adalah 16. Gitu ya. Nah, tadi kan cuma pangkat 2 tuh. Kalau sekarang misalkan nih 3 pangkat 3. Nah, 3 pangkat 3 itu kan artinya 3 kali 3 kali 3. Sehingga kita peroleh hasilnya adalah 27. Nah, selanjutnya dari bentuk ini kita bisa menentukan nih bahwa akar pangkat 3 dari 27 itu sama dengan 3. Karena kalau 3 dipangkatkan 3 hasilnya adalah 27. Gitu. Nah, kemudian kalau misalkan lagi satu deh, si 4 pangkat 3. 4 pangkat 3 itu adalah 64. Nah, berarti sekarang akar pangkat 3 dari 64 itu hasilnya adalah 4. Sekarang kita lanjut dengan menyederhanakan bentuk akar. Nah, untuk memudahkan kita dalam menyederhanakan bentuk akar, pastikan dulu hasil pangkat dari 1 sampai 10 itu sudah hafal. Ya. Jadi sekarang kita lanjut ke soal pertama dulu. Ini akar dari 36. Akar dari 36 adalah 6 gitu ya. Jelas karena 6 pangkat 2 itu hasilnya 36. Nah, di soal kedua sekarang. Akar dari 225. Nah, si radikannya itu udah lebih dari 100 dia. Nah, langkah pertama yang harus kalian lakukan adalah pisahkan 2 angka dari belakang. Oke, yang ini. Oke. Nah, karena radikannya lebih dari 100, maka bisa dipastikan bahwa hasil dari akarnya itu memuat 2 angka. Atau hasil akarnya merupakan bilangan puluhan, gitu kan. Oke. Untuk angka pada puluhannya, kita lihat dari 2 ini, 2 yang di depan. Oke, bilangan berapa jika dikuadratkan itu kurang dari 2 atau sama dengan 2? Ya, jelas jawabannya adalah 1. Maka
untuk angka pada puluhannya adalah 1. Dah. Nah, selanjutnya kita cari 1 kuadrat itu adalah 1. Dah, kemudian ini kita kurangi. 2, 1 itu dapatnya 1. Oke, selanjutnya untuk mencari angka pada satuannya, kita lihat dari satuan radikan. Oke, itu satuannya adalah 5. Berarti bilangan berapa? Jika dikuadratkan, hasil satuannya adalah 5. Ya, jelas jawabannya adalah 5. Gitu kan? Nggak ada lagi yang lain. Oke, berarti udah langsung aja ini. Hasilnya adalah 5. Gitu ya. Oke, sehingga akar dari 225 itu adalah 15. Ya. Nah, sekarang lanjut ke soal berikutnya. Akar dari 1156. Oke. Kayak tadi kita pisahkan dua angka dari belakang. Ini terdiri dari dua angka. Nah, kemudian untuk angka pada puluhan. Kita lihat ini bilangannya adalah 11. Bilangan berapa? Jika dikuadratkan, hasilnya kurang dari 11 atau sama dengan 11. Ya, jawabannya adalah 3. Maka angka pada puluhannya di sini 3. Karena 3 kuadrat itu sama dengan 9. Ya kan? Nah, selanjutnya ini kita kurangi. Sehingga kita peroleh hasilnya adalah 2. Udah? Nah, untuk mencari angka pada satuannya, kita lihat 6 ini. Bilangan berapa? Kalau dikuadratkan, satuannya itu 6. Ya, jawabannya adalah 4 atau 6. Di sini 4, di sini 6. Jadi kita milih nih antara 4 dan 6. Nah, caranya milih adalah kalian tinggal bandingin sisa yang ini sama angka pada puluhannya. Nah, yang dilihat sisanya lebih kecil atau lebih besar dari puluhan? Oke, jawabannya adalah lebih kecil. Maka angka yang kita pilih juga yang lebih kecil. Jadi angka di belakangnya ini adalah 4. Gitu. Jadi akar dari 1156 itu adalah 34. Lanjut ke soal berikutnya. Akar dari 1764. Kita pisahkan dulu dua angka dari belakang. Nah, ini terdiri dari dua angka. Untuk angka pada puluhan, lihat 17-nya. Bilangan berapa? Jika dikuadratkan, hasilnya kurang dari 17 atau sama dengan 17. Ya, jawabannya adalah 4 kan, yang paling mendekati. Oke, ini 4 karena 4 kuadrat itu sama dengan 16. Nah, ini ingat kita kurangi. Dapatnya adalah 1. Nah, selanjutnya untuk angka pada satuannya yang ini. Kita lihat satuan dari radikan. Itu satuannya 4. Nah, bilangan berapa? Kalau dikuadratkan, satuannya 4. Ya, jawabannya adalah 2 gitu kan. Oke, 2 dan lagi satu apa? Ya, 8. Ya, karena 8 pangkat 2 itu 64. Kan satuannya 4 ya. Oke, selanjutnya yang kita pilih yang mana? Yang lebih besar atau yang lebih kecil? Nah, tinggal bandingin 1 sama 4. Oh, ternyata sisanya lebih kecil. Jadi yang kita pakai adalah yang lebih kecil juga. Jadi yang kita pakai adalah 2. Dah, bisa ya? Sehingga akar dari 1764 adalah 42. Nah, dengan cara yang sama, kalian boleh coba nih soal yang keempat, yang ini. Nanti hasilnya kalian tulis di kolom komentar, ya. Oke. Sekarang, nah ini, akar 12. Ayo cari, bilangan berapa kalau dikuadratin hasilnya 12? Ada nggak? Nggak ada kan? Oke, karena 3 dikuadratin 9. 4 dikuadratin 16. Jadi angka berapa dong yang dikuadratin 12? Nah, untuk kasus seperti ini, kita nggak bisa dapat hasil akarnya itu berupa bilangan bulat kayak yang tadi. Ini 6, 15, 34. Nah, nggak bisa hasilnya seperti itu. Nah, ketika bentuknya seperti ini, yang bisa kita lakukan adalah menyederhanakannya menjadi bentuk yang lebih sederhana. Nah, caranya adalah 12. Kalian pecah dia menjadi perkalian oleh bilangan yang bisa diakarkan. Ya, jadi 12 itu bisa kita rubah menjadi perkalian 4 kali 3. Ya kan? Kenapa milihnya 4 kali 3? Ya karena 4-nya bisa kita akarkan. Kalau misalkan 12 kalian pecah menjadi 2 kali 6. Nah, si 2 bisa nggak diakarin? Enggak kan? 6 bisa nggak diakarin? Enggak juga. Berarti arahnya jangan ke perkalian ini.
Ya, jadi si akar 12 kita pecah menjadi 4 kali 3. Kuncinya si 4 ini. Gitu, dah. Nah, akar 4 berapa? 2 kan? Oke, berarti jawabannya adalah 2 akar 3. Nah, itu bentuk sederhananya. Bisa? Nah, sekarang akar dari 48. Sama seperti tadi, kalian pecah 48 menjadi perkalian oleh bilangan yang bisa diakarkan. Nah, kalau kita perhatikan 48 itu bisa kita rubah menjadi 16 kali 3. Ya kan? Oke, akar 16 berapa? 4 kan? Oke, sehingga bentuk sederhananya adalah 4 akar 3. Oke, lanjut lagi sekarang ke akar dari 98. Nah, kayak tadi kita pecah tuh si 98-nya menjadi perkalian berapa? 49 kali 2 gitu ya. Oke, akar 49, 7. Oke, berarti jawabannya 7 akar 2. Nah, untuk yang terakhir, ini adalah akar dari 125. Jadi 125 kita akan pecah menjadi akar 25 kali 5 gitu ya. Nah, 25 itu kalau kita akarkan dapatnya 5. Berarti 5 akar 5. Ya, jadi itulah bentuk sederhana dari akar 125. Kalau yang menyederhanakan bentuk akar sudah paham, lanjut lagi sekarang ke operasi bentuk akar. Nah, pada operasi ini ada 4. Nah, cuman yang terakhir itu adalah bentuk khususnya. Nah, kita mulai dulu dari penjumlahan. Oke, penjumlahan bentuk akar dapat kita lakukan ketika radikannya sama, gitu. Jadi kalau kita lihat ini adalah A akar B tambah C akar B. Jadi radikannya kan sama-sama B gitu ya. Maka kita boleh menjumlahkan angka di depan akarnya. Berarti kita bisa jumlahkan A dan C-nya gitu. Jadi A plus C akar B. Radikannya tetap dia ya. Jangan ikuti jumlahin. Oke, begitu pula untuk yang pengurangan. Syaratnya adalah radikannya harus sama. Baru kita boleh mengoperasikan yang bagian luar akar. Ini sekarang A akar B kurang C akar B kita peroleh dengan A kurang C akar B. Nah, oke, ke perkalian sekarang. Akar A kali akar B. Nah, kalau akar perkalian, maka kalian kalikan yang di dalam akarnya. Berarti jadinya sekarang akar dari A kali B. Gitu. Nah, kalau misalkan di luar akarnya ada angka. Contoh yang ini, A akar B kali C akar D. Ya, berarti ngaliinnya caranya adalah yang di luar akar dikaliin dengan yang di luar akar, yang dalam akar dikalikan yang dalam akar. Gitu. Misalkan aja kayak 2 akar 3 kali 1 akar 5. Nah, gitu deh. Nah, misalkan aja nih 2 akar 3 kali akar 5. Nah, sekarang luar akar ini 2. Ini kan nggak ada nih ya, berarti dianggap 1. Berarti tinggal 2 kali 1, 2. Akar 3 kali 5, dapatnya 15 gitu. Ya, untuk perkaliannya. Nah, kemudian untuk pembagiannya. Akar A bagi akar B. Oke, itu bisa kita jadikan 1, artinya akar dari A bagi B gitu. Bisa untuk pembagiannya. Nah, contohnya biar lebih mudah kita pakai aja ini akar 6. Kemudian di bawahnya adalah akar 2. Nah, ini bisa kita rubah menjadi akar dari 6 per 2. Oke, 6 bagi 2, 3. Berarti hasilnya adalah akar 3. Gitu. Untuk contoh yang pembagian. Nah, selanjutnya yang bentuk khusus. Oke, untuk yang bentuk khusus ini ketika kalian punya bentuk nih, akar dari A tambah B tambah 2 akar A kali B. Bentuk ini bisa kita rubah menjadi akar A tambah akar B. Nah, jadi kalau di sini plus, maka di sini juga plus. Kalau di sini min, maka yang ini juga min. Dengan syarat nilai A itu harus lebih besar dari B. Nah, contoh nih. Kakak punya akar 9 tambah 2 akar 20.
Oke, kayak gitu. Nah, kita cari nih bilangan berapa yang ketika dijumlah hasilnya 9, tapi jika dikalikan hasilnya 20. Ayo, angka berapa? Ya, jelas jawabannya adalah 4 tambah 5. Kemudian yang ini 4 kali 5, gitu kan? Oke, berarti angka yang dimaksud itu adalah 4 dan 5. Nah, ingat A itu yang lebih besar. Berarti jawabannya adalah akar 5 tambah akar 4 gitu. Atau si akar 4-nya mau dirubah menjadi akar 5 tambah 2. Ya, boleh. Gitu. Paham ya? Oke, itu untuk operasi bentuk akar. Nah, kira-kira itu dulu untuk materi awal. Untuk latihan soalnya akan dibahas pada video berikutnya. Sampai ketemu. Bye-bye.